Halo, Shalby Moreno dari MCPR. Mungkin secara singkat bisa dibilang awal mula saya mengenal tentang punk mungkin bukan hanya saya ya. Setahu saya mungkin saat itu 90% kita kenal dari musik. Jadi sebelum jauh ke bahwa itu adalah sebuah subculture atau itu sebuah ideologi tentang apa gitu, kita taunya ya itu adalah sebuah atau sebatas genre musik. Dan saat itu singkat ceritanya mungkin saya hidup di lingkungan perkampungan yang notabene juga sudah ada sebelum saya orang-orang yang bisa dibilang lebih dulu berdandan ya dalam tanda kutip, fashionnya itu yang kita sepakati itu sebagai punk gitu saat itu gitu. Dan pada akhirnya ya mau nggak mau karena memang habitnya seperti itu ya akhirnya saya adalah di situ. Jadi bisa dibilang kalau akhirnya saya memilih atau tidak, mungkin dulu sebenarnya saya tidak memilih untuk menjadi bergabung dalam sebuah komunal itu, tapi karena yang lebih itu mereka banyak dan mau nggak mau karena itu ada di dekat saya, akhirnya saya bergabung di situ gitu. Kalau untuk bikin band sendiri sebenarnya di tahun 2005 itu saya bikin band sebenarnya bukan band punk gitu. Jadi lebih apa ya, mungkin bisa dibilang band-band rock pada saat itu ya. Pada saat itu ada band-band rock masih cover-cover gitu. Dan main di antara kawan-kawan yang mungkin sudah lebih dulu bermain musik punk saat itu. Kalau mainnya sih ya masih di acara bazar, acara 17-an seperti itu. Dan akhirnya pertengahan 2005 saya diajak bergabung di band teman saya. Dan waktu itu namanya ada Muka Cabul. Di pertengahan 2005 ya udah saya akhirnya gabung di situ sebagai gitaris, belum jadi vokalis, dan berjalan sampai bertahun-tahun itu. Kalau pada saat itu sih sebenarnya bisa dibilang menjadi punk di tahun itu memang tidak berpikir jauh ya, maksudnya tidak berpikir bahwa punk itu apa dan kenapa memilih punk atau tentang eksplanasi dari punk itu sendiri seperti apa gitu. Enggak berpikir sejauh itu karena memang hype-nya memang saat itu hingar-bingarnya menjadi seorang punk rockers di era itu ya keren aja gitu loh. Saya mikirnya sih belum sampai ke diferensiasi sosialnya gitu. Tapi memang apa ya, di usia seperti itu ngelihat sesuatu yang beda kan. Mungkin dari fashion ya, kita belum jauh ngobrolin tentang ideologinya seperti apa, kemudian referensi musik yang lebih berat seperti apa, terus apa korelasinya dengan pergerakan atau yang lain-lain sih belum gitu. Saat itu ya memang hingar-bingar main musik punk itu menyenangkan gitu. Dan tidak ada tendensi lain. Kalau tendensinya main musik punk industri juga belum, karena ya siapa yang mau apa ya namanya, saat itu pun kita masih main itu bisa dibilang main gorong-gorong ya. Siapa sih yang mau nerima musik dengan aliran seperti itu gitu, dengan fashion juga seperti itu gitu kan pada saat itu gitu. Jadi memang ya main musik aja, terus akhirnya menjadi seorang punkers ya jadi punkers aja gitu, memang nongkrong kayak gitu. Jadi belum berpikir jauh tentang apapun yang esensi yang ada di dalamnya gitu. Sebenarnya untuk permasalahan, bukan permasalahannya, sebenarnya adalah punk itu sangat dekat dengan lingkungan sosial, karena memang kita hidup sebenarnya tanpa menjadi punk pun kita sudah hidup dalam lingkup masyarakat heterogen yang mungkin memang kita dekat dalam banyak hal gitu. Kita dekat secara interaksi sosialnya, kita dekat. Kemudian dari budaya-budayanya pun kita juga dekat. Makanya kan ada beberapa punk itu tumbuh beriringan atau tumbuh bersama dengan budaya-budaya yang ada di situ. Jadi tidak bisa disamakan juga gitu loh. Apa yang terjadi di Inggris tahun 50, tahun 60 kita adopsi di Solo di tahun 2005 saat itu. Ya nggak relate sebenarnya gitu. Ya mungkin ada beberapa yang dipaksakan mungkin secara fashion seperti itu. Dan tanggapan masyarakat sih pasti ya itu pasti kontra lah, pasti itu. Siapa sih yang
kita juga bisa menyalahkan mereka nggak open mind atau mereka nggak menerima subkultur ini ya. Tapi kan kita udah dengan fashion yang beda, dengan rambut mohawk, piercing, tato mungkin saat itu yang ada, kemudian dengan pakaian yang seperti itu, ya pasti kita dianggap sesuatu hal yang apa ya, yang menyimpang lah. Dan beberapa orang tua pun kalau ngelihat jangan sampai anaknya jadi anak punk waktu itu gitu. Sebelum akhirnya ada pendekatan sosial seperti itu, dan itu butuh proses panjang dan kalau diingat sekarang sih sebenarnya itu tidak ada kesalahan gitu, tidak ada kesalahan. Kita menjalani seperti ini adalah ini pilihan kita, dan mereka berpikir untuk apa ya istilahnya, berpikir bukan ketika mereka membenci atau mereka aneh dengan kita juga, itu hak mereka juga, karena memang aneh kalau kita lihat dari sudut kacamata konvensional, memang aneh gitu. Sampai akhirnya kita berkembang, ada pendekatan sosial, mungkin dari semakin dewasa, semakin tahu banyak hal, semakin tahu apa itu esensinya, apa punk itu seperti apa, kita semakin belajar situ. Pada akhirnya kita memutuskan untuk membuat sesuatu, beberapa hal yang itu memang dilakukan masyarakat secara konvensional. Jadi bisa dibilang bukan membersihkan nama ya, tapi lebih ke membuktikan kepada diri sendiri dan juga lingkungan sekitar bahwa sebenarnya ini adalah sebuah bentuk pola pikir kita saja, ini adalah sebuah bentuk ekspresi kebebasan kita saja untuk memilih menjadi seorang punkers. Tapi di luar itu kita adalah manusia yang sama dengan mereka. Kita bekerja siang, kita masih bekerja semuanya. Malam kita kumpul walaupun ada alkohol. Terus kita melakukan banyak hal, pendekatan seperti itu. Mungkin dari kita aware dengan sesuatu apa yang ada di situ lah pokoknya gitu. Mungkin mulai dari kebersihan, kita lebih peduli dengan lingkungannya. Sampai akhirnya kita bikin aksi seperti Footnote Boom yang akhirnya melibatkan masyarakat dalam pergerakan yang kita tahu awalnya itu adalah sebuah subkultur yang kita dapat dari punk itu sendiri. Saya merasakan pergeseran pola pikir itu mungkin di era tahun 2010 lah ya. 2009-2010, karena mungkin media juga bisa diakses ya. Sebenarnya dari awal pun sudah bisa mengakses media, tapi kan mungkin secara intensitas atau secara frekuensinya mungkin lebih padat, yang kita lebih intens yang di era-era itulah, era Facebook kalau nggak salah waktu itu. Lebih banyak kita bisa mengakses blogspot, kemudian era Zine semakin banyak. Dan budaya kultur membaca itu juga semakin banyak gitu kan. Jadi saya rasa adalah era di mana kita lebih aware terhadap ideologinya. Kalau sebelumnya kita tahu tentang ideologinya, kita tahu beberapa walaupun tidak semua kita kupas habis, tapi ada beberapa yang bisa dibilang sudah kita adopsi dari pertama kali, dari 2005 dan 2004 kita sudah adopsi, mungkin secara ya walaupun pengetahuan dangkal tentang anarkisme, tentang pengetahuan kita tentang equality seperti itu ya, yang kita sadar dari beberapa simbol-simbol itu tadi gitu. Dan pada akhirnya ada beberapa zine yang memang mengupas tentang itu. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa peranan zine saat itu penting banget gitu loh. Zine menjadi sebuah media propaganda yang bisa dibilang sangat masif waktu itu. Kita bisa menjumpai zine itu di setiap event atau gigs lah ya. Di setiap gig itu pasti ada beberapa yang antara barter, kemudian fotokopi. Jadi sistemnya ada kawan-kawan yang memang dia punya zine, cuman dengan jumlah eksemplar yang terbatas. Dan kita tinggal KTP di situ, kita cari fotokopian terdekat, kita fotokopi di situ. Dan ya maksudnya secara roots, secara idealisme kita masih sangat membara ya waktu itu. Jadi memang kita pengen tahu nih apa sebenarnya yang kita lakukan ini sebenarnya apa sih gitu. Dan orang-orang yang nulis zine pun juga bukan orang-orang yang pada akhirnya bisa dibilang mereka adalah lebih superior dari kita atau mereka lebih pintar atau apa, itu enggak gitu. Dan mereka membagi ilmunya karena mungkin interaksinya kan juga masih terbatas kan waktu itu. Membagi ilmunya akhirnya dengan literasi cetak itu gitu. Walaupun itu bentuknya masih jurnal ya.
Masih jurnal. Sederhana sih tahun-tahun itu 2008, 2009. Apa itu anarkisme dan kenapa kita harus mengadopsi kultur punk yang ini, kenapa kita nggak harus yang itu gini-gini. Itu ada semua dibahas semua di situ. Dan apalagi kalau bicara tentang Solo sebenarnya bisa dibilang adalah kita ada second city saat itu. Jadi untuk perbendaharaan media, untuk kita rasa apa ya namanya, kita harus mendapatkan sebuah pustaka itu ya masih ada beberapa orang punya gitu. Cuman mungkin tidak seperti ketika kita di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Bali seperti itu. Mereka lebih dekat dengan sumber medianya gitu. Media yang mungkin literasi jatuh ke situ, terus kemudian orang yang peduli lebih banyak dan tingkat sumber daya manusianya pun juga beda gitu. Dan di Solo ada beberapa gitu. Makanya kita sering suka banget untuk mengkoleksi jin. Salah satunya saya. Sampai akhirnya saya bikin sendiri Zain yang versi saya gitu. Karena pada akhirnya saya bikin Zain itu mungkin saya merasakan bahwa ada beberapa kultur yang sebenarnya ini nggak ada nih di kotaku gitu. Tapi kalau kita mengadopsi secara mentah ya akhirnya kan akhirnya jadi salah kaprah gitu. Makanya saya menulis tentang sesuatu hal yang Solo gitu, yang bahwa seperti yang saya bilang di awal bahwa banyak punk yang akhirnya berkembang beriringan dengan kotanya masing-masing atau dengan wilayah masing-masing. Karena kita punya benang permasalahan yang beda-beda di setiap wilayah gitu. Mungkin kalau kita ngomongin Jakarta saat itu banyak punk-punk yang lebih subversif dibilangnya. Karena mungkin mereka lebih dekat dengan sumber masalah gitu. Kemudian ada punk-punk dari beberapa daerah dekat dengan alam mungkin seperti Bali gitu. Dia lebih ngomongin tentang masalah ekosistem, ngomongin tentang ekologi gitu. Dan beberapa kawan-kawan juga banyak yang ngomongin tentang HAM, ngomongin tentang lingkungan gitu. Dan sedangkan di Solo itu minim konflik sebenarnya. Bahkan sampai sekarang gitu. Karena kotanya sih secara teritori juga kecil gitu, dan di situ apa yang lebih dekat dengan kita adalah budaya itu sendiri, budaya yang melekat banget dengan Solo, bahwa Solo adalah kota yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat, walaupun di kota-kota lain juga seperti itu. Nah, saya mengcompare tentang itu bahwa bagaimana punk-punk di Solo bisa berdampingan dengan masyarakat tanpa harus ada sekat seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa diterima di lingkungan yang awalnya kita nggak mungkin nih diterima, tapi pada akhirnya kita diterima. Saya lebih bercerita tentang keseharian itu dengan diselingi dengan ngomongin tentang miras, tentang alkohol lokalnya seperti apa. Yaitu yang saya tulis. Dari era-era itu adalah saya bilang adalah era-era di mana saya merasakan bahwa kepedulian kita menjadi seorang punk bukan hanya sebatas musik dan fashion, tapi lebih ke masalah ideologi dan perbendaharaan tentang pustaka itu tadi. Kalau kita berkaca lagi dari kenapa punk itu ada sampai sekarang, terus dengan berbagai macam diferensiasi yang terjadi dalam punk itu sendiri, akhirnya bermetamorfosa menjadi banyak hal gitu, menjadi musik lah, menjadi fashion, akhirnya menjadi lifestyle, dan pada akhirnya juga menjadi brainwash ke idealisme seperti itu. Pasti stigma itu ada gitu, pasti dimanapun dan sampai kapanpun orang-orang yang akhirnya stigmatisasi tentang punk itu negatif itu pasti terjadi dimanapun, dan itu adalah sesuatu hal yang bagi saya pribadi itu mengalami pergeseran makna. Jadi dari awal sendiri ketika ada sesuatu yang mengcounter tentang wah kalian sampah dan bla bla gitu, kita melawan balik gitu. Kita melakukan resistensi balik, kita melakukan dengan walaupun hanya dengan vandalisme, mau dengan slogan, mau dengan karya musik atau apapun. Tapi seiring berjalannya waktu, pemikiran seperti itu harus melebur bagi menurut saya ya, bahwa menjadi sebuah introspeksi diri, menjadi sebuah cerita tentang perjalanan itu sendiri, dan membuka sudut pandang saya terhadap beberapa omongan orang atau beberapa sudut pandang orang lain juga gitu. Saya sampai merasa bahwa terkadang kesalahpahaman itu muncul karena kurangnya komunikasi. Itu yang pertama. Kurangnya pendekatan, atau bisa dibilang bahwa mungkin kita yang
membuat jarak itu sendiri. Sebenarnya tidak ada jarak kalau kita bisa berkomunikasi secara verbal ataupun mungkin secara tindakan ya gitu. Tapi kalau memang dari awal kita sudah membuat jarak itu sendiri ya selesai gitu. Saya melakukan banyak hal saat itu. Jadi ada beberapa bagiku musik adalah medium paling cair untuk menyampaikan banyak hal gitu. Yang pertama, saya membuat sebuah konser musik seperti itu dan dengan melibatkan banyak kalangan. Yang main band punk. Kemudian ada istilahnya saya bikin footnote boom di situ yang melibatkan orang-orang kampung juga ibu-ibu di situ. Kemudian kita bikin workshop apalah yang diorganize teman-teman punk seperti itu. Kita bikin sablon seperti itu, mungkin seperti itu. Karena bisa dibilang sablon adalah ranah pekerjaan yang paling dekat dengan kultur itu sendiri gitu. Lebih dekat dengan kultur do it yourself. Nah, dari situ akhirnya pendekatan itu ada dan kita berpikir bahwa ini ada dua sudut pandang yang akhirnya saling berbenturan, akhirnya saling melebur di situ. Oh ternyata seperti ini toh. Oh ternyata yang selama ini yang kita anggap bahwa kamu dengan dandanan seperti itu kamu tuh seorang pengangguran yang hanya mabuk-mabukan, yang mungkin narkoba lah atau apa. Tapi ternyata ketika ada ya event-event kecil seperti itu, ada workshop-workshop kecil seperti itu ya kita bisa saling bertukar pendapat dan disitulah akhirnya melebur gitu. Dan kita juga yang dari awal menganggap bahwa masyarakat konvensional atau masyarakat yang bisa dibilang mayoritas itu tadi mereka itu benci dengan kita gitu. Kita masih terbakar dengan seperti itu. Tapi dengan adanya hal-hal kecil seperti itu akhirnya ternyata enggak kan. Nah gitu loh. Akhirnya juga itu melebur seiring berjalannya waktu sih kalau saya merasa. Jadi tidak ada treatment apapun, kita tidak berusaha untuk membersihkan diri di depan mereka. Mereka juga tidak berusaha untuk menerima kita juga gitu. Dan ya bagiku itu bisa dibilang adalah sebuah proses panjang yang akhirnya dilalui dan akhirnya dipertemukan dalam medium-medium tertentu. Secara pribadi mungkin menjadi seorang punk itu sebuah perjalanan panjang bagi saya. Sampai bilang bahwa punk itu adalah perjalanan spiritual buat saya gitu. Jauh sebelum mungkin jauh sebelum saat ini gitu loh. Saya yang bukan siapa-siapa, pada akhirnya saya punya banyak hal. Saya nggak tahu kalau mungkin saya tidak mengenal tentang 4 huruf pembangkangan ini ya. Mungkin saya tidak akan mengetahui banyak hal juga gitu. Saya akan menjadi orang biasa dalam artian saya akan menjadi konvensional, saya akan menjadi orang yang mungkin sudut pandang saya tidak selebar ini. Saya lebih mudah menyalahkan orang, saya lebih merasa bahwa diri saya paling superior seperti itu. Tapi dengan ini saya mengetahui banyak hal gitu. Dengan menjadi seorang punk saya menjadi hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin saya sentuh, akhirnya saya menyentuh itu gitu. Jadi bisa dibilang ya ini perjalanan spiritual buat saya. Jadi banyak yang mengartikan bahwa setiap zaman, setiap era saya selalu ditanya apa punk menurut kamu gitu. Dan ketika dewasa saya merasakan bahwa ya punk akhirnya akan berkembang sesuai dengan kedewasaan saya gitu. Ada pergeseran makna yang mungkin harus saya amini juga gitu. Mungkin dari saya mengenal punk secara awal tadi ketika saya bercerita bahwa punk adalah sebuah subculture musik. Saya mengenal dari musik, akhirnya saya mengetahui tentang ideologi-ideologi yang ada di dalamnya. Akhirnya saya mengaplikasikan ideologi tersebut dalam sebuah gerakan-gerakan yang saya temukan tadi. Kemudian saya mendapatkan banyak saudara, saya mendapatkan banyak teman, saya mendapatkan banyak hal yang tidak mungkin saya sentuh ketika saya tidak menjadi itu. Akhirnya saya dapatkan juga, sampai akhirnya sekarang saya merasa bahwa ya ini a way of life. Ini adalah jalan hidup. Jadi saya tidak pernah memilih ini awalnya. Tapi sejauh ini ya saya seperti merasa dikutuk untuk menjadi seorang punkers atau apa gitu. Sampai sejauh ini itu dalam perjalanan saya dalam menjadi sebagai diri saya secara pribadi, apalagi dalam segi musik gitu. Saya bukan siapa-siapa, saya punya banyak teman, banyak orang yang mengenal saya dari punk rock. Kalau enggak ya mungkin saya akan menjadi ya nggak tahu, saya juga tidak ingin mendahului takdir. Tapi yang jelas ini adalah pertanyaan yang sebenarnya saat ini adalah pertanyaan paling saya benci adalah
Apa punk menurut kamu? Karena saya ngerasa bahwa mulai dari YT, kemudian mulai dari Tim Armstrong sekalipun, mau mulai dari siapapun sampai akhirnya ke saya, mereka akan mendeskripsikan punk menurut sudut pandang mereka masing-masing. Jadi saya rasa stereotip itu harus hilang. Kalau menurut saya, ya punk akhirnya akan berkembang menjadi sesuatu yang kamu amini. Apakah salah ketika menjadi seorang punk yang ya mungkin di jalan, ngamen, tatoan gitu? Enggak salah, itu juga punk. Kalau mereka menganggap itu punk, ya itu punk juga itu. Tidak ada yang harus disalahkan. Kita mengamini subkultur kebebasan, kita mengamini tentang ideologi kebebasan, kita bebas menjadi apa. Tapi kita mengatur, yaitu percuma. Punk harus seperti ini, punk harus seperti itu. Ya katanya kita mengamini subkultur ini sebuah bentuk ekspresi kebebasan, tapi kenapa harus ada aturannya gitu? Kalau menurut saya adalah selama kita masih bisa bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan lingkungan sekitar, saya rasa tidak ada yang salah. Ketika kita bisa, apalagi menjadikan punk sebagai sesuatu yang menjadi trigger kita untuk menjadi lebih baik, itu keren loh menurutku. Jadi aku sering melihat orang-orang yang mereka tato, mereka piercing, mereka mungkin secara konvensional, mungkin secara fashion mereka sangat berbeda atau bisa dibilang mereka ditolak dalam sebuah tatanan masyarakat heterogen itu sendiri. Tapi mereka spiritnya itu luar biasa gitu. Mereka berdikari, mereka mandiri, mereka nyablon, kemudian mereka menjual produk dagangannya sendiri sampai akhirnya mereka bisa menghidupi anak dan orang-orang sekitarnya dengan kemampuan mereka. Itu luar biasa gitu loh. Bahkan ketika orang-orang menganggap bahwa manusia yang benar atau orang yang sukses itu adalah yang bla 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 bla, punk tidak mengambil jalan itu, dan mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa hidup dengan kualitas hidup yang tidak rendah loh. Dan itu luar biasa buat saya. Jadi, dan sekali lagi saya rasa di zaman sekarang ketika pola pikir kita seharusnya sudah sangat plural, pola pikir kita sudah semakin majemuk, ya stereotip itu harus hilang lah. Pokoknya punk itu sampah lah, punk itu apa yang enggak juga gitu loh. Kita harus pendekatan itu harus kita lakukan dengan banyak hal, dengan banyak medium itu sendiri. Ya, saya sangat mengamini tentang punking for a better future. Jadi memang seperti yang saya pernah nulis itu dalam caption Instagram saya, bahwa tanpa menjadi punk pun menjadi seseorang yang hidup lebih baik dari hari ke hari, menjadi merdeka atas apa yang kita yakini, bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Itu ya semua orang memang harus seperti itu menurut saya. Kembali lagi bahwa apa yang saya omongin itu adalah perspektif. Jadi tidak semuanya yang saya omongin itu mungkin sepakat dengan kawan-kawan yang mungkin melihat saat ini. Tapi itu tadi, ini adalah perspektif saya, mungkin kita bisa bertukar sudut pandang gitu. Ya, menjadi lebih baik setiap saat. Aku rasa memang sudah harus ya, apalagi di zaman sekarang gitu. Di zaman sekarang kemudian sadar diri, rendah hati, atau ya mengadopsi beberapa, tarik lagi ke belakang bahwa kita sudah mengenal tentang idiom tentang equality, freedom, kebebasan, perdamaian, pluralisme, segala macam. Ya aku rasa sudah saatnya kita menerapkan idiom-idiom itu menjadi sebuah tindakan nyata gitu. Kita harus mewujudkannya ini. Untuk menyelesaikan konflik dunia atau menyelesaikan konflik negara atau apapun, itu sesuatu hal yang mungkin susah ya. Tapi setidaknya kita menyelesaikan konflik batin kita sendiri, kita menyelesaikan apa yang ada di sekitar kita, kita bisa berdamai dengan apa yang ada di sekitar kita, membuka sudut pandang kita tentang perbedaan-perbedaan kecil itu tadi. Saya rasa ini adalah sebuah bentuk pengaplikasian punk di zaman milenial seperti ini. Pengaplikasian punk yang ya pada akhirnya balik lagi, ini perspektif saya adalah punk berkembang secara signifikan dengan perkembangan zamannya gitu. Jadi apa yang terjadi saat itu, saat konflik yang terjadi ketika punk muncul sampai adanya subculture itu, dengan konflik yang kita hadapi sekarang mungkin sudah tidak apple to apple, mungkin sudah sangat jauh berbeda. Tapi
yang bisa kita amini adalah spirit-spiritnya. Kita masih punya spirit yang sama, kita masih punya satu problematika yang sama, tapi wujudnya sudah beda sekarang ini. Ya banyak ya, mungkin teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan istilah, oh dulu kita berperang melawan ini, sekarang kita berperang melawan itu. Ya, kalau menurut saya memang benar gitu. Dan musuh-musuh kita hari ini sebenarnya banyak sekali gitu. Rasa malas, kemudian rasa ketidakingintahuan kita, sudut pandang yang sempit, dan kesombongan itu mungkin adalah musuh terdekat kita saat ini gitu. Suatu hari nanti mungkin ketika kita tua, musuh kita tuh sudah tidak ada orang yang bodoh, mungkin ya, karena sekarang kan ya semua bisa mengakses lah, semua bisa mengakses ideologi, semua bisa mengakses edukasi, berbagai macam hal gitu. Tapi bagi saya musuh kita suatu saat itu adalah kesombongan. Jadi hari ini ya mungkin kalau sekarang masih ada orang-orang yang mungkin terbelakang, pengetahuannya kurang, ya mungkin dia punya masa lalu yang karena edukasinya juga kurang, sumber daya manusia juga masih terbatas. Tapi hari ini mungkin semua sudah terbuka lebar. Tapi dengan itu kita akan menjadi orang yang down to earth, atau kita menjadi orang sombong. Jadi, dan kalau kita mengamini tentang Punk Think for a Better Future, seharusnya kita bisa mengaplikasikan Punk sesuai dengan hidup kalian masing-masing. Dan yang jelas menjadi lebih baik itu adalah tanggung jawab manusia, bukan hanya seorang punkers.